Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan share ke kalian cara untuk membuat sebuah dual boot antara Windows dan juga Ubuntu. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah menggunakan Windows 10 atau mungkin Windows yang lain, kemudian kalian juga ingin mencoba operasi sistem yang lain seperti Linux Ubuntu atau mungkin Linux yang lain, kalian bisa membuat sebuah dual boot sehingga kalian bisa menggunakan beberapa operasi sistem di satu PC atau satu laptop yang kalian miliki. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah dual boot antara Windows 10 dan juga Linux Ubuntu. Ada beberapa step yang akan kita lakukan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mendownload semua bahan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah bootable dari Ubuntu yang sudah kita download ke sebuah flash disk yang nanti akan kita install ke PC atau laptop kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membuat partisi untuk Ubuntunya sehingga kita bisa install di satu PC atau laptop yang kita inginkan. Baru yang terakhir kita akan install Ubuntu di PC atau laptop kita, teman-teman. Dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama itu flash disk. Flash disk atau hard disk untuk menyimpan lah. Ya minimal mungkin 4-8 GB. Kemudian kita harus mempunyai ruang di local disk C untuk bisa kita alokasikan Ubuntunya. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk ke tahap yang pertama. Sekarang kita akan mendownload terlebih dahulu semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan mendownload file ISO dari Ubuntunya, teman-teman. Silahkan buka browser, kemudian masuk ke website ubuntu.com. Nah, silahkan kalian pilih versi Ubuntu yang kalian inginkan. Apakah yang 22.04 LTS atau yang 22.10. Nah, di sini kita akan menggunakan yang 22.04 LTS. Jadi kalian tinggal klik download. Kita cek dulu free space yang ada di local disk C. Kita masuk di Windows Explorer, kemudian pilih disk PC. Lalu di sini kalian bisa lihat free space-nya adalah 72,3 GB. Teman-teman, kita akan alokasikan untuk Ubuntu sekitar 50 GB. Caranya klik kanan pada desktop atau Windows, lalu pilih disk management. Setelah itu kalian pilih local disk C yang akan kalian alokasikan sebagai Ubuntunya. Klik, lalu pilih shrink volume. Nah, selanjutnya kalian tinggal memasukkan ukurannya di sini karena kita akan mengalokasikan 50 GB untuk Ubuntunya. Jadi di sini kita ketikkan 51.200. Kenapa 51.200 megabyte tidak 50.000 megabyte? Karena 1 GB itu adalah 1024 megabyte. Jadi kalau 50 GB berarti 51.200 megabyte, teman-teman. Nah, nanti di sini akan ada 50 GB yang statusnya unallocation. Nah, nanti yang kita akan analokasikan untuk si Ubuntunya. Nah, kemudian silahkan pasang flash disk bootable Ubuntu yang sudah kalian buat di laptop atau di PC. Kemudian ini kita akan restart laptop kita dan kita akan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang
kita install Ubuntu ini. Untuk masuk BIOS caranya berbeda-beda, tergantung dari merek laptop kalian dan merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS dari laptop atau PC yang kalian gunakan. Tampilan dari BIOS pun juga akan berbeda-beda, tergantung dari merek laptop dan juga merek motherboard yang kalian gunakan. Tetapi tujuannya di sini sama, yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting dari flash disk bootable yang sudah kita buat. Nah, pada saat boot priority ini, bootable flash disk di posisi teratas. Caranya pada boot nomor 1 kita enter, lalu kita pilih USB atau flash disk. Nah, untuk lainnya hanya mengikuti saja, yang terpenting bootable flash disk berada pada posisi teratas. Nah, oke, setelah kita setting bootnya, kita tekan simpan aja, simpan pada BIOS sekaligus keluar dari sistem BIOS. Setelah kita simpan dan exit, nah, maka laptop kita akan melakukan otomatis restart. Maka kita akan masuk ke tahap proses instalasi. Setelah masuk ke menu ini, pilih try out install Ubuntu. Kemudian, pilih bahasa yang ingin digunakan selama proses instalasi nanti. Jika teman-teman ingin mencoba Ubuntu tanpa harus menginstalnya, bisa pilih try Ubuntu. Karena di sini kita akan menginstal Ubuntu, untuk itu kita pilih install Ubuntu. Nah, teman-teman bisa pilih keyboard layout yang ini. Teman-teman gunakan saja yang English US. Kemudian klik continue. Selanjutnya, pilih normal installation. Jika teman-teman terkoneksi dengan internet dan yakin koneksi internet teman-teman kencang, teman-teman dapat mencentang kedua option ini. Karena jika teman-teman memilih opsi ini, maka proses instalasinya berjalan lama karena sekaligus update. Dan kemungkinan bisa error jika tiba-tiba koneksi internet terputus. Tapi jika teman-teman tidak memiliki koneksi internet, langsung saja klik continue tanpa perlu mencentang kedua opsi tersebut. Untuk instalasi tipenya terdapat dua opsi. Jika teman-teman tidak mau repot untuk membuat partisi secara manual, teman-teman bisa pilih yang erase disk dan install Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingin membuat partisinya sendiri, teman-teman bisa pilih something else. Di sini kita akan memilih opsi yang pertama, kemudian klik continue. Setelah itu masukkan lokasi di mana teman-teman berada, lalu klik continue. Di sini masukkan nama. Juga bisa setting nama PC atau laptop, juga username teman-teman. Setelah itu masukkan password. Passwordnya terserah. Jika teman-teman ingin masuk ke Ubuntu tanpa login, maka dicentang aja nih login automatically. Kemudian klik continue. Selanjutnya teman-teman tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah proses instalasinya selesai, teman-teman pilih restart. Setelah melakukan restart, maka di sini kita akan memasukkan username dan password yang telah kita buat. Kemudian enter. Sekarang kita sudah berhasil menginstal Ubuntu di laptop atau PC. Ini adalah tampilan dari Ubuntu versi 22.04 LTS. Ini merupakan versi terbaru dari Ubuntu yang diberi nama Jammy Jellyfish. Baik, jadi sekarang kita akan mempelajari atau mencoba perintah dasar Linux melalui terminal atau command line.
pertama-tama kita buka terlebih dahulu terminalnya menggunakan shortcut Ctrl A, Ctrl sama Alt ditahan plus T. Nah, di Linux ini ada yang namanya user. Untuk mengetahui user, caranya ketikkan saja perintah who am I. Nah, nanti akan muncul nama user di PC atau di laptop kita. Di sini nama usernya adalah Ahmad. Untuk masuk ke user root, kita bisa ketikkan perintah sudo spasi su. Nah, nanti akan muncul sebuah password. Nah, password ini isikan saja password yang sesuai dengan password user di laptop kita. Setelah kita lakukan enter, maka akan muncul root. Ini user root. Terus argumennya itu home dan path-nya itu Ahmad. Ini Ahmad Pagar ini. Nah, kemudian kita ingin melihat isi suatu direktori. Maka perintahnya itu ketikkan saja ls. Nah, lalu tekan enter. Nah, maka muncul direktorinya ada desktop, dokumen, download, dan ini ada berbagai direktori. Nah, bagaimana kita untuk membuat direktori baru? Maka ketikkan saja perintah mkdir terus nama kategori. Nah, saya contohkan itu mkdir testing. Nah, berarti saya membuat direktori baru bernama testing. Nah, kita cek di dalam home kita, yaitu sudah muncul ya direktori kita yang testing ini. Nah, kita ingin menambahkan file di dalam direktori ini. Di dalam direktori testing ini kita ingin menambahkan file. Kita perintahkan touch spasi bsi.php. Bsi.php ini adalah sebuah file. Nah, perintahnya yaitu touch. Buat file bsi.php di dalam direktori testing. Coba kita lihat di dalam direktori testing, ketik ls. Nah, sudah muncul ya. Di dalam direktori testing sudah ada file bsi.php. Nah, kita coba masuk ke home. Kita masuk ke direktori testing. Nah, sudah muncul ya bsi.php. Untuk menambahkan file di dalam direktori testing masih sama. Touch, terus masukkan nama file yang kita inginkan. Di sini kita ingin membuat file baru, sistem operasi .js, terus bsi.php. Karena file bsi.php ini sudah ada, maka yang terbaca cuma satu saja. Nah, coba kita tambahkan lagi, tapi dengan nama yang lain. Kita tambahkan ahmad.html. Nah, maka di sini sudah masuk file ahmad.html. Untuk melihat direktori secara menyeluruh dan permission-permissionnya juga, kita bisa masukkan perintah ll. Nah, maka kita sudah buat direktori ini. Udah masuk perintah-perintahnya, kita membuat root, ya kan? Terus membuat ahmad.html, bsi.php, sistem operasi.js. Selanjutnya kita akan ingin mengcopy filenya, yaitu ketikan perintah cp spasi -r spasi. Nah, nama file kita yang ingin di copy, saya ingin mengcopy ahmad.html kemana? Nah, ke
Nah, di sini kita ingin mengcopy lagi, tapi dengan cara yang lebih simpel. Maka kita mundur satu langkah ke belakang, copy file bsi.php ke home di komputer Ahmad. Nah, maka kita muncul nih file kopiannya dari directory testing, di copy di home Ahmad ini, bsi.php. Nah, ini kan masih di directory testing. Bagaimana cara kita kembali lagi ke user? Maka kita ketikkan perintah cd titik. Nah, maka kita berada di home Ahmad di luar directory. Nah, maka kita ingin melihat directory nih di dalam home Ahmad ini. Maka yang tadinya dari desktop sampai videos, sekarang ada file BSI sama desktop. Desktopnya 2 yang pakai kapital sama huruf kecil. Ini file yang barusan kita buat ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin menghapus nih, kita ketikkan saja perintah rm. Apa yang mau dihapus di dalam directory ini? Misal kita desktop, ingin menghapus desktop, maka rm spasi desktop. Nah, kemudian kita hapus lagi rm spasi bsi.php. Nah, coba kita lihat. Nah, yang tadinya di sini ada file bsi.php sama file desktop, sekarang sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Coba kita masuk lagi ke directory testing. Nah, karena ini sudah kebanyakan, biar tidak pusing, kita bersihin dulu di terminalnya. Kita ketikkan saja clear. Nah, nanti otomatis terminalnya akan bersih. Nah, coba kita masuk ke directory testing. Kita lihat di dalam directory testing, ketik ls. Nah, ada 3 file di sini, ahmad.html, bsi.php, systemoperasi.js. Kalau yang tadi itu cp adalah copy, sekarang kita ingin memindahkan. Nah, file ahmad.html ini ingin dipindahkan dari directory testing. Kita pindahkan di home, terus di komputer Ahmad. Nah, maka di directory testing kita lihat file ahmad.html sudah tidak ada karena sudah kita pindah ke home Ahmad. Ya. Jadi di directory testing tertinggal 2 file, yaitu bsi.php dan systemoperasi.js. Ya, mungkin segitu dulu untuk pengertian dasar-dasar operasinya. Masih banyak lagi sebenarnya, kita bisa mempelajari itu di ubuntu.com. Di situ kita lihat dokumentasi perintah-perintahnya banyak sekali. Mungkin itu saja yang dasar-dasar yang saya buat videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.